Oke, kembali lagi di channel aku. Malam ini saya akan menelusuri rumah kosong di mana seringkali terjadinya penampakan atau usil terhadap warga-warga yang melintas di sekitar. Untuk itu kita coba untuk menelusuri. Menurut keterangan warga, sosok itu sering menampakkan diri di pintu ini. Rumah ini sudah lama tidak ada dihuni, kurang lebih sekitar 7 tahunan. Oke, kita coba untuk mendekat. Begitu berantakan. Cahaya apa? Kacanya sudah banyak yang pecah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Heri. Ya, betul. Oke, Bang, saya mau bertanya-tanya nih. Ya, di hal apa itu? Silakan. Gini kan, Kalau bisa dijawab, kita jawab. Oke. Menurut keterangan warga, banyak nih penampakan sesosok makhluk astral gitu kan, yang menampakkan diri. Jadi menurut keterangan dari warga, Abang juga pernah melihat makhluk tersebut. Kalau boleh tahu, makhluk itu sejenis apa ya, bentuknya seperti apa gitu? Ya, kalau pengalaman saya pribadi mengalami hal yang Anda tanyakan sama saya itu sudah berlalu sekitar 5 tahun lebih. Saya juga pernah menemui. Cuman tanpa kita sadari, waktu itu kita di situ dalam seorang sendiri sendiri, namun dia berubah wujudnya seperti wanita. Tapi kita dalam waktu penglihatan pertama itu, kita nggak nyangka kalau itu adalah hal seperti itu gitu, barang-barang halus. Karena di waktu itu saya di situ menunggu seseorang. Nah, muncullah dia tadi. Beranggapan saya yang saya tunggu gitu. Tapi setelah saya sadar dari lamunan istilahnya, kok yang datang, yang saya tunggu dari sebelah utara, sementara yang saya tunggu
sebenarnya dari timur gitu. Ah, Nah, disitulah timbul kesadaran saya. Setelah saya sadar, di situ saya lihat lagi mukanya bercahaya. Namun setelah saya lihat dari bawah kolong meja, kakinya tidak menapakkan ke bumi. Nah, setelah saya lihat lagi ke atas, itulah dia langsung sekilat mata itu sekelibat lari. Karena rupanya bukan manusia biasa. ah, Nah, setelah dia masuk ke dalam rumah, kita sudah sadar, terus kita menjawab, kalau kamu ingin berteman sama saya, tampakkan wujudmu dengan wujud yang baik, tapi kalau memang tidak mau berteman, silakan pergi. Namun setelah saya mengucapkan itu, yang terjadi, rumah itu digoncang dengan dahsyat, kuat. Berarti dia memang nggak mau berteman. Cuman rumah itu digoncang, namun dia tidak menampakkan wujudnya. Itulah yang saya temui waktu di tempat itu yang Anda tanyakan tadi, apakah benarkah itu tempat itu ada penampakan. Saya memang menemui, cuman ya seperti itu yang pengalaman saya temui. Tapi kalau rekan-rekan lain ataupun penduduk-penduduk sekitar sini, kebanyakan ada yang dikatakan, ada yang ditemui seperti sejenis genderuwo. cenderung. Ya, sejenis genderuwo. Ada juga yang dikatakan wewe gombel. Tapi kalau saya memang wujud yang saya temui itu memang seperti wujud manusia yang saya tunggu gitu. Cuman itu tadi, setelah masuk dalam rumah tadi, itulah rumah itu tadi digoncang dengan kuat. Nah, tapi kalau hanya wajah yang seperti orang-orang yang asli, orang halus, kebanyakan kan ke wajahnya itu tidak sempurna kan gitu. Betul. Tapi waktu itu kita memang nggak menemui wajah yang seperti itu. Jadi cuman itu yang saya ketemui, cuman sekali lah dalam saya waktu sering di tempat itu, cuman sekali itu saya ditemui. Kalau selanjutnya ya kemungkinan ada 2-3 orang lah sekitar penduduk sekitar Yang yang melihat. ya udah pernah melihat gitu. Tuh. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, itu rumah kan sudah lama tidak dipenghuni, tidak ada ditunggu sama sekali. Sekitaran berapa lama itu rumah tidak ditempati? Kalau rumah setahu saya, rumah itu antar sekitar sekarang ini mungkin di antara 5 ataupun 6 tahun udah nggak ditempati. Dan yang saya dengar lagi, dulu itu sebenarnya bukan di rumah itu tempatnya. Dulu di depan rumah itu kan ada pohon kapas. Iya, iya. Nah, mitos ceritanya kebanyakan orang sekeliling mengatakan orang itu berketepatan tempat tinggalnya istilahnya kan di pohon kapas itu. Tapi setelah orang itu buat rumah kapas, pohon kapas itu ditebang, ya sekarang rumah itu kosong, banyak sedikitnya istilahnya larinya ke tempat itu, tempat tinggal dia. Itulah. Kalau dulu memang di pohon kapas, tapi kalau sekarang ini kemungkinan besar memang di tempat rumah itu, karena rumah kosong. Karena barang-barang hal seperti itu dia itu lebih suka ke tempat yang lebih sepi, rumah kosong ataupun seperti pohon-pohon besar. Benar-benar. Nah, disitulah mereka senang bertempat tinggal gitu. Mungkin ya kalau memang Anda ingin tahu kebenarannya, mungkin Anda bisa lain waktu untuk menyelusurinya, istilahnya mencari kebenaran. Ya, yang selama ini digembar-gemborkan bahwasanya di situ ada barang seperti ini, penampakan ini, wujud ini gitu. Untuk kebenarannya kemungkinan ya kalau ingin tahu ya di lain waktu bisa dicek ke lokasi. Kalau saya sih Bang tertantang sih, adrenalin saya untuk menelusuri tempat itu. Iya. Tetapi yang kita susah itu kan wujudnya itu kan nggak disangka-sangka. Kadang kalau kita datang itu mau dia nggak jumpa atau nggak memperlihatkan dirinya. Ya memang sih barang seperti itu sulit
Karena juga sebenarnya sesungguhnya barang seperti itu juga enggan untuk ketemu sama manusia. Manusia juga enggan untuk ketemu sama dia, karena kita sudah berlainan alam. Beda kodrat ya, Bang? Iya. Jadi sebenarnya itu sudah punya tingkatan ilmu masing-masing. Seperti manusia kalau sudah mempunyai indera yang lebih tinggi, mungkin bisa melihat barang halus. Iya. Nah, bagi alam mereka, bagi dia yang sudah mempunyai ilmu tingkatan tinggi, dia mampu untuk menampakkan wujudnya ke manusia. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita memang indera kita belum terbuka, istilahnya kita itu hanya awam-awam aja, sulit sebenarnya untuk ketemu. Karena tingkatannya ada tingkatannya supaya untuk ketemu. Makanya kalau kita orang awam dibandingkan sama paranormal, orang itu sudah mempunyai tingkatan lebih tinggi. Makanya mereka tahu caranya ketemu bagaimana. Nah, orang itu pun seperti itu. Untuk ketemu sama kita, ya sebaliknya tadi gitu. Oke Bang, untuk pertanyaan yang terakhir, Ya. ini sangat menarik sih pertanyaannya. Dan saya dengar pun dari warga-warga, katanya ada benda-benda pusaka yang tersimpan di sekeliling rumah itulah. Kalau saya sendiri untuk masalah itu saya belum pernah. Sebenarnya kalau yang namanya benda ataupun barang antik dikatakan orang, itu sebenarnya di mana tempat ada, tergantung. Karena di barang antik ini, karena sebenarnya barang itu tidak antik, tapi karena barang itu sudah lama ditinggalkan manusia, jadi dia disitulah tempat tinggalnya. Itulah yang mengatakan menunggu. Itu sebenarnya yang dia makan antik. Makanya kalau kita untuk kebenarannya ingin mengetahui benda apa aja, belum pernah tahu ataupun belum pernah dengar gitu ya. Kalau yang katakan bisa dikatakan keris ataupun batu, kalau saya sendiri pribadi belum pernah dengar gitu. Jadi ya kemungkinan ada, cuman saya belum pernah tahu gitu. Oke Bang Heri, terima kasih untuk waktunya. Ya, makasih Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke. Oke, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.